Oke, sekarang kita akan masuk ke materi pertama di hari pertama ini tentang visi misi wawasan Wiyata Mandala yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Kristen 2 Salatiga. Ingat, jangan tidur, diperhatikan karena ini penting untuk kalian. Oke, selamat menyaksikan. Baik, shalom anak-anak, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar satu materi tentang visi misi sekolah dan wawasan Wiyata Mandala. Seperti apa visi dan misi sekolah kita dan apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala itu, Pak Yaya akan paparkan. Ya, sebentar saya bukakan materinya. Ya, sudah kelihatan jelas ya. Visi misi dan wawasan Wiyata Mandala. Visi dan misi SMP Kristen 2 Salatiga. Apa itu visi? Visi ini merupakan gambaran tentang masa depan yang realistik dan ingin diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, pendek kata, visi itu bisa disamakan dengan cita-cita. Mungkin kalau cita-cita anak-anak lebih familiar ya. Jadi cita-citamu apa nanti? Ya, ini visi ini juga sama. Ya, 3 tahun ke depan di SMP Kristen 2 nanti pengen jadi apa yang akan kalian kembangkan, itu visi. Ya, ada beberapa hal yang mendukung penjelasan visi. Jadi visi itu bukan fakta, tetapi gambaran pandangan ideal masa depan yang ingin diwujudkan. Pandangan ideal ya masa depan. Lalu yang kedua, visi dapat memberikan arahan, mendorong anggota organisasi untuk menunjukkan kinerja yang baik. Jadi kalau sebuah lembaga atau sekolah sudah tidak sesuai dengan visi, nah ini harus diarahkan kembali. Ya, dapat menimbulkan inspirasi dan siap menghadapi tantangan. Kemudian yang keempat, menjembatani masa kini dan masa yang akan datang. Yang kelima, sifatnya tidak statis dan tidak untuk selamanya. Jadi visi itu bisa berubah anak-anak. Tidak itu terus gitu ya. Kalau di sekolah itu setiap 5 tahun setidaknya visi harus direview, harus dilihat kembali. Masih relevan nggak visi sekolah dengan perkembangan atau keadaan sekarang ini? Gitu ya. Kemudian, visi SMP Kristen 2 Salatiga. Apa itu? Apakah anak-anak sudah ada yang tahu? Mungkin belum banyak yang tahu ya. Ya, jadi visi sekolah kita adalah ini. Unggul dalam prestasi yang berwawasan iptek, berdasarkan iman Kristen dan nilai moral yang berkembang dalam masyarakat serta lingkungan. Yuk, semuanya harus hafal, semuanya harus tahu. Dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Unggul dalam prestasi yang berwawasan iptek, berdasarkan iman Kristen dan nilai moral yang berkembang dalam masyarakat serta lingkungan. Ya, itu visi kita. Indikatornya apa saja? Unggul dalam sumber daya manusia pendidikan. Siapa sumber daya manusianya? Ada guru, ada siswa. Nah, ini semuanya unggul. Jadi anak-anak yang sudah bergabung menjadi bagian dari SMP Kristen 2 adalah anak-anak yang unggul, yang dikaruniai oleh Tuhan talenta-talenta yang hebat, yang siap dikembangkan. Yang kedua adalah unggul dalam lomba olimpiade. Nah, ini anak sekolah menyiapkan wadah. Kita punya program namanya Brilliant Class Program atau BCP anak-anak. Jadi kalian yang punya kemampuan lebih di bidang matematika, di bidang IPA, IPS, nanti bisa tergabung dalam kelas BCP ini. Lalu yang ketiga adalah unggul dalam lomba kesenian. Kita punya ekstrakurikuler yang bisa mewadahi anak-anak yang punya bakat di bidang seni. Di situ ada band, ada tamborin, ada Chinese Art and Culture, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang keempat adalah unggul dalam lomba olahraga. Ini juga kita berikan wadah di kegiatan eskul, ada basket, ada bulu tangkis, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, unggul dalam penguasaan IT. Saya kira ini adalah hal yang wajib dan harus dimiliki oleh anak-anak, apalagi era sekarang sudah memasuki era 4.0, ya, anak-anak IT
Internet of Things menjadi semuanya harus berbasis IT. Ya, seperti sekarang ini MPLS yang harusnya dilakukan tatap muka tidak bisa, berarti harus dilakukan dengan daring. Ini kan juga harus memanfaatkan IT. Yang keenam, unggul dalam aktivitas keagamaan. Pasti setiap hari di sekolah ada GK 25, Gerakan Krisdusan 25 menit. Apa yang dilakukan? 10 menit membaca firman Tuhan dan berdoa. 10 menit literasi membaca. 5 menit menyanyikan Indonesia Raya. Nah, ini aktivitas-aktivitas keagamaan ya didukung di situ. Kemudian yang ketujuh adalah unggul dalam kepedulian sosial. Ya. Berikutnya, apa visimu selama sekolah 3 tahun di SMP Kristen 2 Nah, ini yang harus dijawab oleh anak masing-masing, bisa ditulis di catatannya ya. Kira-kira apa ya visi saya selama sekolah 3 tahun di SMP Kristen 2? Nah, ini harus jelas, anak-anak harus tahu ya, 3 tahun ke depan saya jadi apa, 1 tahun ke depan saya jadi apa ya di SMP Kristen 2, apa yang harus saya kembangkan. Itu. Yang berikutnya, misi. Misi ini merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Ya, misi merupakan tindakan atau upaya untuk mewujudkan visi. Nah, misi SMP Kristen 2 Salatiga apa saja? Ya, setidaknya ada 8 ya. Yang pertama adalah menumbuhkan penghayatan terhadap nilai ajaran agama Kristen dan memiliki budi pekerti luhur. Menyelenggarakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif untuk mengoptimalkan potensi akademik yang dimiliki siswa. Menumbuhkan semangat untuk berprestasi bagi semua warga sekolah. Kemudian, mewujudkan pendidikan yang menghasilkan karakter yang baik, berakhlak, kreatif, berprestasi, berwawasan iptek, dan lingkungan. 5. Mengkoordinasikan warga sekolah untuk berdisiplin dan berbudi pekerti luhur lewat keteladanan, sikap, dan perilaku serta tindakan. Yang keenam, menyelenggarakan bimbingan dan pelatihan untuk berprestasi di bidang akademik, seni, dan olahraga. 7. Mengembangkan budaya kompetitif bagi siswa dalam upaya meningkatkan keterampilan hidup. 8. Menciptakan lingkungan sekolah yang tertib, bersih, indah, dan nyaman. Nah, ini ada 8 misi yang dilakukan oleh sekolah untuk mewujudkan visi SMP Kristen 2. Dan ingat, apa tadi visinya? Ya, ingat ya, unggul dalam prestasi, berwawasan iptek, berdasarkan iman Kristen dan nilai moral yang berkembang dalam masyarakat serta lingkungan. Ya, harus hafal setelah ini, anak-anak. Kemudian masuk di topik berikutnya tentang wawasan wiyata mandala. Wawasan wiyata mandala. Apa itu wawasan wiyata mandala? Wawasan wiyata mandala berasal dari kata wawasan, itu artinya pandangan atau penglihatan. Ya, pandangan atau penglihatan. Kemudian wiyata itu berarti pendidikan. Kemudian mandala itu lingkungan. Nah, berarti kalau digabung, wawasan wiyata mandala artinya apa ini? Ya, cara pandang kalangan pendidik dan warga sekolah untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi cara pandang kalangan pendidik dan warga sekolah itu siapa? Ya, ada guru, ada tenaga kependidikan, ada siapa lagi? Anak-anak, murid, ya siswa, itu juga sebagai warga sekolah. Jadi cara pandang kalangan pendidik dan warga sekolah untuk menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Ya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM. PBM itu proses belajar mengajar ya, untuk membina dan mengembangkan apa saja, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan, atau manusia dengan Tuhannya, kemampuan berkarya, ya ini. Nah, ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar, antara lain ada guru dan siswa, hingga timbul PBM yang tertib. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Ya. 5 unsur wawasan wiyata mandala apa saja? Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Antara guru dan orang tua, siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Apa lagi?
Ya, 4, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5, sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Ya, penggunaan sekolah, anak-anak sebagai Wiyata Mandala, sekolah tidak diperbolehkan sebagai tempat promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan, itu tidak boleh. Ya, sekolah juga tidak boleh lingkungan yang bebas rokok bagi semua pihak. Rokok, segala bentuk macam minuman keras, narkoba itu tidak boleh. Kemudian penyebaran aliran sesat juga nggak boleh. Propaganda politik atau kampanye nggak boleh. Ya, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, perselisihan ini juga tidak boleh. Ya, prinsip sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Nah, anak-anak, kita punya branding. Krisdusa Istimewa. Krisdusa Istimewa. Ya, ini brand kita. Ya, Krisdusa itu kepanjangan dari Kristen 2 Salah 3. Ya, semua sudah tahu. Nah, istimewa itu akronim dari iman. Iman. S, santun. T, tangguh. I, inovatif. M, mandiri. E, empati. W, berwawasan luas. Dan A, asri. Nah, ini. Jadi Krisdusa Istimewa adalah anak-anak yang masuk di Krisdusa adalah anak-anak yang punya iman yang baik. Anak-anak yang santun, yang sopan, ya, terhadap sesama. Ya, ini santun. Tangguh. Tangguh itu bagaimana? Tangguh itu berarti siap menghadapi tantangan, tidak gampang lokrok, tidak gampang menyerah, ya, tangguh. Inovatif, ya, selalu ada ide, cara bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan hidup, ya. Seperti sekarang ini menghadapi pandemi corona, inovatif kita bagaimana pembelajaran kita harus tetap jalan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, kita buat video, kita buat platform pembelajaran yang bisa digunakan sehingga kita tidak menyerah dengan keadaan, ya, inovatif. Kemudian mandiri itu berarti, nah ini kan semuanya harus mulai belajar, ya. Kalau dulu waktu anak-anak masih di SD harus semua disiapkan oleh mama, oleh papa. Nah ini mulai SMP ini kalian sudah beranjak remaja, ya, jadi harus belajar untuk mandiri, empati, ya. Jadi peka terhadap situasi keadaan sekitar, berwawasan luas, ya, punya pandangan luas, dan asri. Nah ini, ya, branding sekolah kita, brand sekolah kita, Krisdusa Istimewa. Iman, santun, tangguh, inovatif, mandiri, empati, berwawasan luas, asri. Harus hafal juga ini, ya. Ya, berikutnya anak-anak, supaya kalian juga tahu bahwa sekolah kita sebagai Wiyata Mandala ini apa saja sih yang prestasi yang dicapai oleh sekolah kita ini, ya, supaya anak tahu dan nanti juga anak-anak bisa berprestasi. Anak-anak, sekolah kita pernah juara 1 lomba perpustakaan tahun 2018, ya. Jadi tahun ini, ya, kalau tidak ada perubahan, bulan Agustus nanti akan ada akreditasi sekolah, akreditasi perpustakaan kita, ya, dan di Oktober nanti akan ada akreditasi sekolah, ya. Jadi juara 1 lomba perpustakaan, kemudian juara 3 lomba sekolah sehat. Nah, ini perpustakaan kita sangat representatif sekali, banyak buku-buku yang bisa dimanfaatkan, dibaca, untuk anak-anak boleh berwawasan luas, ya. Membaca itu penting, ya, literasi membaca menjadi kebutuhan, ya, sesuatu yang dicanangkan oleh Krisdusa, ya. Jadi anak-anak harus rajin ke perpustakaan. Perpustakaan kita ini juga ber-AC, anak-anak. Jadi tempatnya nyaman sekali, ya. Ada AC, kemudian buku-bukunya juga referensi cukup lengkap. Anak-anak juga bisa membaca di dalam ruangan. Di ruangan juga ada gazebo, ya. Anak-anak bisa menikmati. Pasti kalian belum pernah masuk, ya, karena belum ke sekolah, ya, nanti kalau sudah tatap muka. Ya, kemudian sekolah kita juga juara 2 sekolah berbudaya mutu, anak-anak. Di tingkat kota Salatiga kita juara 2. Jadi mutu menjadi budaya di SMP Kristen 2 Salatiga. Ya, ini harus menjadi kebanggaan yang harus kita syukuri. Yang berikutnya, sekolah kita juga juara 1 sekolah berkarakter kebangsaan. Nah, ini juga hal yang
kita syukuri ya, kemarin kita lomba sekolah berkarakter kebangsaan ini ya, jadi kita memperoleh juara 1 di tingkat kota ya, juara 3 sekolah sehat, dan ini udah bersih, nanti kita tingkatkan lagi supaya bisa memperoleh juara 1. Kemudian paduan suara ya, untuk paduan suara nih kakak-kakak kelas kalian juara 1 di tingkat kota, basket juga juara 2, kemudian ini Kak Titi juara medali perunggu Piala Presiden tahun 2019 dan medali perak ya kejilbab 2019. Kemudian Kak Aletnya juara 1 taekwondo. Lalu Kak Rafa Kini ini juara 3 spelling bee di UNES ya, ini tingkat provinsi. Kak Vincent ini spelling bee lomba yang sama dengan yang tadi, juara 2 di UNES juga. Lalu ini juara 1 lomba kreasi daur ulang sampah plastik di UKSW ya, Kak Eliana, Kak Angela, Kak Yusepin. Lalu ini juara 3 lomba yang sama, juara 2 untuk bulu tangkis, kemudian juara 1 taekwondo, Bupati Boyolali Cup, juara 3 ini di kelas yang berbeda, Bupati Boyolali Cup juga, juara 3 Kak Aletea. Kemudian Kak Re juara 3 karate di Popda, Kak Jo juara 2 dan juara 3 renang ya, dengan gaya yang berbeda di Popda Kota kemarin. Kemudian Kak Putri Kasih juara 2 lomba mendongeng, Kak Vincent lagi juara 1 spelling bee tingkat kota, Kak Sanaya juara 3 menulisansi, kemudian juara 1 ini paduan suara di Mars Genre 2019. Lalu Karangturi Choir Games ini 2017 dapat silver medal ya, ini yang tadi sudah. Nah, lalu kegiatan ekstrakurikuler itu apa saja yang ada di SMP Kristen 2 ini, perhatikan anak-anak ya, supaya nanti kalau kalian tertarik bisa langsung ya, ada apa saja di Kristen 2. Yang pertama adalah pramuka. Pramuka ini ekstrakurikuler wajib, jadi semua harus mengikuti ya, asik ya. Ini kegiatan pramuka ya, apalagi kalau pas kemah ya, ini sangat seru sekali ya, ini pas kegiatan pramuka kemarin. Kemudian bulu tangkis ya, ini ekstra bulu tangkis. Kemudian ada lagi ekskul membatik, yang suka membatik silahkan bergabung ya, ini kakak kelas kalian ya sedang membatik. Kemudian ada ekskul basket tadi sama ya, karya ilmiah remaja, ini mencipta sesuatu yang baru yang belum pernah ada. Kemudian futsal, kemudian taekwondo ya, silahkan bergabung. Kemudian drum band ya, ini yang suka drum band ikut bergabung di ekskul band SMP Kristen 2. Lalu ada apa lagi ekskulnya, Chinese Art and Culture, ini termasuk ekstrakurikuler baru, jadi yang pengen ikut terlibat ya di Barongsai dan Liong bisa bergabung di kegiatan ekstrakurikuler ini ya, ini sudah sering tampil baik di event kota maupun di sekolah ya. Kemudian ada lagi band ya, yang suka musik silahkan bergabung di band ini. Kemudian fotografi ya, paduan suara. Nah, ini adalah beberapa ekstrakurikuler yang ada di SMP Kristen 2. Silahkan anak-anak bisa bergabung ya. Ini perpustakaan kita ya, ada literasi membaca, kemudian ya ada beberapa foto ya ketika lomba perpustakaan kemarin, kunjungan guru. Ini juga kerjasama dengan Perpusda ya, setiap hari Jumat itu ada perpustakaan keliling ya masuk ke sekolah kita untuk anak-anak bisa bersama-sama membaca ya, bagus sekali. Kemudian usaha kesehatan sekolah, ada pemberian pil cantik, ada pemeriksaan mata dari puskesmas, pemeriksaan gigi, pemeriksaan telinga, ya pelatihan konselor, ya ada produksi remaja, ini ada semua ya. Kemudian ada Jumat bersih, nah ini bersih-bersih ya, ajarin Jumat sehat. Program unggulan kita apa saja sih?
Ya, yang pertama adalah pembentukan karakter anak-anak, ya, sikap, moral, entrepreneurship, dan leadership. Ya, yang pertama ibadah tentunya. Ya, setiap pagi bersalaman dengan Bapak Ibu guru. Nanti kalau sudah kalian ke sekolah, ya, kalau sekarang tentu belum diizinkan ya. Kemudian ada latihan dasar kepemimpinan siswa. Ini bagus sekali kegiatannya. Ya, kemudian ada kegiatan live in. Ini tinggal di desa 3 hari biasanya untuk bisa hidup bersama dengan masyarakat di desa. Ya, gerakan Kris Desa 25 menit. Ini penguatan pendidikan karakter. Apa saja? Membaca firman Tuhan, renungan 10 menit, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan kegiatan literasi membaca. Ya. Nah, di kegiatan kita mendengarkan renungan, lalu berikutnya apa nih? Menyanyikan Indonesia Raya ya. Ya. Paskibraka. Ya, program unggulan yang kedua adalah Brilliant Class Program. Apa itu BCP? Anak-anak yang ini BCP adalah program pendidikan khusus ya bagi siswa berbakat intelektual tinggi yang punya kelebihan di bidang ilmu intelektual, nanti bisa lebih masuk di program ini ya untuk persiapan Olimpiade. Ya, ini yang mengajar dari dosen Satya Wacana dan dari guru-guru senior di SMP Kristen 2. Kemudian yang ketiga, Inspiration Class Program ICP ya. Ini apa? Kegiatan ini adalah mengundang guru tamu begitu ya, bisa dokter, bisa pengusaha, bisa wira swasta untuk mengajar kalian sehingga kalian memiliki gambaran ya untuk profesi nanti ke depan. Ini contoh kelas inspirasi yang pernah dilakukan begitu ya. Ini dokter gigi alumni kita. Kemudian robotika itu juga ini termasuk program unggulan kita, anak-anak yang suka robot, membuat robot. Nah, nanti bisa bergabung di robotika ini. Ya, ini dibimbing oleh dosen dari Satya Wacana. Ya, silakan anak-anak bisa terlibat kalau memang punya passion di sini ya untuk membuat robot ya. Asik ini. Hasil karyanya ya belum jadi seluruhnya. Ya, yang berikutnya adalah EduGame. EduGame ini kalian bisa diajarin untuk membuat game ya. Jadi bukan bermain game, tapi membuat game yang menarik. Itu seperti apa? Yang mendidik itu seperti apa? Ya, sarana prasarana, ruang musik tentunya, gedung olahraga, kemudian lapangan untuk upacara di sekolah kita ya, ada lab komputer lengkap ber-AC, ada lab bahasa, ada lab IPA, ada lab matematika, ada ruang untuk rapat, ada ruang untuk bimbingan konseling. Nah, ini baru ya, kalian mungkin baru tahu bimbingan konseling ini karena mulai di SMP ya ada ya, karena yang punya permasalahan bisa ke konseling dengan bu guru. Ada ruang perpustakaan, ruang kelas, UKS. Ya, ini UKS kita cukup sih, ada gudang, kantin juga menyediakan makanan-makanan yang sehat, ruang kesenian, ruang ibadah, hotspot area. Nah, ini di semua area sekolah terkoneksi hotspot, jadi anak bisa memanfaatkan ini untuk proses pembelajaran. Pojok baca, di setiap kelas juga ada pojok baca ya, tempat untuk membaca. Anak-anak yang punya buku bisa dibawa ke sekolah untuk dibaca temannya juga ya. Ruang OSIS, apa itu OSIS nanti juga akan dijelaskan oleh narasumber ya. Ini program yang baru ya, organisasi siswa intersekolah. Kemudian ruang TU, kemudian ada apa lagi, ruang kepala sekolah ya, papan nama sekolah. Ya, kalau kegiatan sekolah apa saja sih yang ada di SMP Kristen 2? Ini tadi Paskah ya, Dasar dan Pentas Seni, ini cukup ramai sekali. Natal, lalu apalagi perayaan Imlek ya, kita
rayakan bersama-sama. Lalu apalagi retreat, upacara bendera, paskibra, lalu pemilu OSIS ini juga jadi dipilih oleh semua warga sekolah, open house. Berikutnya Jumat bersih, Jumat sehat, kemudian pembelajaran luar kelas, ya bisa kunjungan di industri, biasanya juga bisa ke Bali ya untuk berwisata bersama-sama. Live in, ya tadi sudah Pak Yahya singgung, tinggal di desa untuk hidup, ya. Baik anak-anak, di akhir materinya Pak Yahya memberikan beberapa pertanyaan. Ini ada 5. Silahkan dicatat, silahkan ditulis, dan dijawab. Ya, ini penting untuk kalian punya komitmen di awal, ya, visi misi di awal, ya. Apa yang akan kamu kembangkan selama 3 tahun sekolah di Krisdusa? Ini harus jelas. Ya, jangan pokoknya saya sekolah Pak, itu jangan, itu nggak punya tujuan namanya ya. Jadi harus jelas ya. Berapa target rankingmu ya? Kamu pengen punya target ranking berapa di kelas? Kelasmu, misalnya kelas 7A, kelas 7B, 7C, atau kelas paralel nanti berapa. Kemudian, apa kunci sukses untuk studimu? Ini menurut kamu apa? Kunci sukses ditulis. Apa harapanmu selama sekolah di Krisdusa? Nah, ditulis juga, ya kamu pengen dapatkan apa, dan itu harus dikembangkan. Yang kelima, selain Tuhan, siapa orang yang paling bisa membantu kamu jika mengalami kesulitan? Ya, silakan pertanyaan-pertanyaan ini bisa ditulis, kemudian dijawab, ya, menjadi modal awal, nanti dibuka lagi. Oh ya, dulu waktu saya pertama kali masuk sekolah ya di SMP Kristen 2 di Krisdusa itu, saya pernah punya komitmen seperti ini, ya. Jadi kalau kamu komitmennya sudah mulai hilang, begitu diingat kembali itu. Ya, baik anak-anak. Itu beberapa hal yang Pak Yahya sampaikan mengenai visi misi Wawasan Wiyata Mandala, dan langsung juga masuk ke kegiatan sekolah kita ya, sebagai tempat belajar, prestasi-prestasi yang diraih sekolah, yang diraih oleh para siswa, kemudian bagaimana lingkungan sekolah kita, bagaimana brand sekolah kita. Kalian sudah tahu semua ekstrakurikuler kegiatannya apa saja, ya sudah ada semua. Ya, saya kira demikian. Saya cukupkan materi hari ini dari Pak Yahya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Shalom. Oke, kita telah sampai di penghujung acara kita di hari pertama di sini. Bagaimana kesan dan pesannya? Menyenangkan kan, walaupun kita masih situasinya online ya, tapi pengen harap anak-anak sudah punya gambaran tentang apa itu SMP Kristen 2 Salatiga, apa itu visi misinya, apa itu gambarannya, kira-kira saya sekolah di sini bisa jadi orang hebat enggak ke depannya. Oke, jadi besok Bayan tunggu, kita akan bertemu di hari kedua untuk kegiatan masa pengembangan sekolah. Pengen harap nggak boleh ada yang tidur, mengikuti semua rangkaian dari awal, pertengahan sampai akhir dengan baik. Karena ingat, kalian sekarang sudah bagian dari keluarga SMP Kristen 2 Salatiga. Untuk mengakhiri kegiatan hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Selamat siang Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu. Di siang hari ini Engkau boleh tuntun kami dalam mengikuti rangkaian kegiatan MPLS hari pertama. Tuhan, semoga apa yang kami ikuti, apa yang kami dengar, apa yang kami pelajari menjadi berkat untuk kami. Tuhan, berkati juga kami sebagai anggota keluarga baru SMP Kristen 2 Salatiga, sehingga kedepannya kami bisa bersosialisasi dengan seluruh orang-orang yang ada di SMP Kristen 2 Salatiga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami doa. Amin. Oke, see you tomorrow.